Warisan ayah buat kamu cuma telur rebus. Anak kesayangan cuma dapat telur. Nih, kakak aja dapat kartu ATM. Lah, Bang Farel dapat motor baru. Nggak apa-apa, biar aku ingat ayah terus. Karena keluarga kami pas-pasan, ayah sering sekali memberi kami telur rebus. Masa telur rebus lagi ya? Aku bosen. Aku juga bosan. Gak kak, kita makan di luar aja. Jangan dibuang, buat aku aja. Tapi yang sering makan telur rebusnya cuma aku. Sayang banget kalau aku makan. Aku simpan aja deh. Kamu pulang naik apa? Telur rebus. Gak usah dengerin Bang Farel. Kau pulang sama kakak aja naik taksi. Beneran, Kak? Mau aja aku tipu. Astaga, kakak mau nipu aku. Lagian emangnya kamu bisa bayar taksi? Mau bayar pakai apa? Telur rebus. Wah, akhirnya nyampe juga ya di rumah. Naik apa tadi? Telur rebus. Aku jalan kaki, lebih sehat. Aduh, lapar. Kak, boleh minta makan nggak, Kak? Ngapain sih kita kasih makan beban keluarga? Mending kita usir aja gak sih? Pergi. Kami nggak sudi ngasih makan beban keluarga. Nih, makan aja tuh telur. Gak usah balik kesini lagi. Ya ampun, kenapa mereka jahat banget? Aku makan aja deh telurnya, daripada lapar. Tunggu. Siapa ini? Pergi ke kafe Kicau Mania 67 dan tunjukkan kertas ini ke manajernya. Astaga, saldo ATM dari ayah Rp0. Ini pasti gara-gara kita foya-foya. Apa? Terus gimana kita hidup kalau kayak gini? Bentar. Mending kita jual motor abang, terus barang-barang lainnya. Sejak itu, kami pun jual semua barang yang ada. Tapi kami kena tipu dan jadi gembel. Ini sih Mbak, boleh minta makanan nggak ya? Kebetulan saya punya telur rebus. Mau? Adek. Kakak? Tunggu, sekarang kamu kerja di kafe? Enggak, justru aku pemilik kafe ini, Kak. Telur rebus warisan ayah berisi surat tanda terima ahli waris kafe milik ayah khusus buat aku. Mulai sekarang kafe Kicau Mania 67 jadi punya kamu. Ini PT Kicau Mania, perusahaanku. Wah, pantes kamu jarang pulang. Perusahaannya gede. Bohong, ini perusahaanku. Heo Be, bikinin minum untuk ibuku. Dih, kok nyuruh-nyuruh? Dia lupa aku ini bosnya. Nggak mau, saya mau bersihin. Alah, ngebantah lagi. Cepetan ambil minum. Padahal aku cuma mau bantu dia. Dia OB yang sebenarnya di kantor ini. Kenapa sih mondar-mondar gitu? Saya pusing liatnya. Ibu saya mau datang ke sini. Masalahnya, kalau dia jauh-jauh datang ke sini dan lihat saya cuma jadi OB, saya takut penyakit jantungnya kumat. Emang kamu nggak bilang kalau di sini kamu kerja jadi OB? Saya bilangnya lagi buka usaha dan dia percaya. Ya udah, selama ibu kamu di sini, kita ganti kehidupan. Kamu menjadi pemilik perusahaan dan saya nanti akan jadi OB. Masalahnya, doi malah ngelunjak. Ya Allah Gusti, ini duitmu semua nak. Boleh buat ibu. Bajindul, itu kan uangku. Ya boleh dong Bu, masa ibu sendiri nggak nyicipin kesuksesan anaknya? Saya mau bicara sama bos. Kamu gimana sih? Kenapa uang saya kamu ambil? Maaf Bos, saya takut dia shock soalnya saya nggak pernah nolak permintaannya. Kalau dia tiba-tiba jantungan di sini gimana? Ya udah, anggap aja itu bonus kamu. Makasih Bos. Bos kapan sih keluar dari ruangan ini? Kamu ngusir saya dari sini? Enggak. Yang sopan dong ngomong sama bos sendiri. Perasaan tadi dia pulang ke sini. Aku bisa mendengar suara hati dengan kalung ajaib. Kalau bosnya keluar dari sini, gimana aku sama ibu bisa bawa kabur semua barang berharganya? Kamu sama ibu mau kabur bawa semua barang-barang berhargaku? Kok bisa tahu? Maksudnya jangan sok ngomong kamu ya. Jangan-jangan kamu bohong sama saya. Ibumu sudah tahu kalau kamu di sini OB. Dan kamu sengaja minta tolong saya buat bawa kabur semua harta saya di kantor ini. Duh, kok bisa ketahuan sih? Ngelunjak, udah dibantu malah nipu. Polisi, ada penipu di kantor saya. Gaji cuma 1 juta, kerja 14 jam. Jangan kerja di sini. Gaji kecil, kerja rodi. Udah gitu umur nggak dibayar. Aduh, kalau gitu aku nggak jadi deh kerja di sini. Cuma satu, gara-gara kamu nih. Ya udah, mulai besok kamu bisa langsung kerja. Saya lagi butuh karyawan. Padahal aku cuma teriak asal.
Gaji mulai dari 1 juta dan jam kerja 14 jam. Gimana? Gaji cuma 1 juta, kerja 14 jam. Makasih ya, untung kamu bantuin aku cari kerja. Kamu kan teman aku, jadi kamu harus cepet dapat kerja supaya kamu bisa rekomendasiin aku juga. Rekomendasiin? Males ah, lagian kita nggak mungkin kerja bareng. Bos aku pasti nganggap kamu gila karena kamu udah teriak-teriak nggak jelas. Kok gitu? Aku udah nolak tawaran kerja loh supaya bisa kerja bareng kamu. Bye banget, kamu kan pinter, cari kerja lain sana. Bye. Padahal aku yang bantuin dia. Aku diterima kerja di PT Kicau Mania. Aku ditolak di sana. Kita nggak bisa kerja bareng dong. Ya udah, aku tolak tawarannya deh supaya kamu kerja dulu. Aduh, belum ada perusahaan yang terima aku. Mana dompet aku kosong lagi. Nah, pas banget. Aku boleh pinjam uang kamu nggak, Besti? Nanti setelah aku dapat kerja, aku balikin. Bukannya cari kerja malah minjem uang. Aku tuh kesini cuma mau ambil baju. Aku udah nggak ada urusan lagi hidup di sini. Kok dia jadi tega sih sama aku? Akhirnya, aku bisa diatasi culun. Makanya, dulu gak usah sok pinter. Dari dulu, aku udah benci sama dia. Yeay, aku dapat nilai 100. Gurumu bilang, ujianmu dapat 0. Dasar nggak becus. Contoh dong teman kamu dia dapat 100. Untung aku berhasil jadi bestie dia. Jadi bisa aku manfaatin deh. Rasain. Bajindut, jadi selama ini dia cuma pura-pura. Karyawanku si Ica itu males banget, tapi aku bisa pecat dia karena nggak ada pelamar yang datang. Ini kesempatanku. Saya bersedia kok menjadi karyawan Bapak. Kemarin saya cuma pura-pura untuk tolongin teman saya. Kamu saya pecat. Ada karyawan lain yang bisa gantiin kamu yang pemalas. Kok kamu kerja di sini? Kalian berdua bukannya nggak mau kerja di sini? Kami udah diceritain semua sama temanmu. Dia cuma pura-pura bantuin kamu buat bikin drama kan? Kami bertiga jauh lebih kompeten daripada kamu. Sekarang udah paham kan? Cari kerjaan lain sana. Kaya tapi burik. Aduh, suruh oplos aja deh. Tetot, katanya kaya tapi burik. Aduh, suruh oplas aja deh. Kandidat tidak lolos. Ternyata kamu pemuja visual ya? Kok tahu? Maksud aku nggak gitu. Aku terima kamu apa adanya. Perjodohan kita batal. Aku asisten yang menguji ketulusan calon istri dari bosku. Kerja terus. Kapan nikah? Aku sibuk, Pak. Kerjaanku banyak. Namanya juga CEO Frap Jaya. Nikah atau papa cabut semua saham papa di perusahaan ini? Ya tapi gimana caranya cari yang tuh? Dia akan bantu kamu seleksi calon istri karena dia bisa dengar suara hati. Tuing? Kali ini aku pura-pura stroke. Aku uji calon istri 6-7. Pak Cindul, kok malah cowok stroke? Tapi gak apa-apa deh. Kalau gini, aku bisa kuasain hartanya. Yang ini suka kamu stroke. Katanya mau ngasihin harta kamu. Lah, normal. Kenapa? Gak senang? Gagal deh nguasain harta. Loh, kok tahu niat busukku? Maksudnya? Thank you. Next. Kamu gagal. Udah calon ke 69. Tapi nggak lolos uji ketulusan. Sabar, mungkin itu belum jodoh kamu. Kenapa nggak nikah-nikah? Gimana mau nikah? Kalau calonnya nggak jelas semua. Papa nggak mau tahu. Nikah minggu ini atau perusahaan mau bangkrut. Kalau aku cacat gini, dia tulus nggak ya? Maaf, kamu cacat? Iya. Gimana? Masih mau nikah sama aku? Nggak apa-apa deh. Toh dia kelihatan baik. Kalaupun cacat, aku bisa rawat dia setulus mungkin. Dia nggak tulus. Katanya, untung nih bisa aku curi semua uangnya waktu nikah nanti. Dasar munafik. Perjodohan kita batal. Lah, kok dibilang munafik sih? Kan aku tulus menerima dia. Rencanaku harus berhasil. Bagaimana ini? Aku harus nikah besok. Jadi rencanamu gimana? Kalau besok kamu nggak nikah, perusahaan kamu hancur. Gimana kalau kamu aja yang nikah sama aku? Aku yakin kok kamu tulusan baik. Papa pasti setuju karena dia udah kenal sama kamu. So, will you marry me? Yes, rencana aku berhasil. Kalau aku nikah sama dia, aku bisa nguasain semua hartanya. Hahaha. Nemu duit. Pengemis ini lumpuh dan bisu. Good.
kandidat 67 gagal. Gini amat bos nyari karyawan baru. Tolong. Ya ampun, kasian banget pengemis ini. Nih, aku tambahin buat kamu. Alhamdulillah, calon karyawan jujur bos. Kok CEO-nya nggak ada? Padahal aku mau interview. Permisi, mau interview? Mantanku? Kamu interview juga? Siapa bilang? Aku CEO di sini. PT Kicau Mania. Wih, alhamdulillah. Keren banget kamu, Ruby. Oh ya, Ruby. Tolong terima aku kerja di sini dong. Aku butuh uang buat operasi ibuku. Kamu cek aja CV-ku. Aku berkompeten. Untuk CV kamu aja aku males. Kecuali kalau kamu mau merangkak kayak anjing. Gini doang nggak masalah. Sekarang jilat kakiku. Apa? Mbak Cindul, keterlaluan banget cewek itu. Aku harus lakukan sesuatu. Ya. Ngapain sih pengemis bisu dan lumpuh itu kesini? Nih, toilet. Lah, ke toilet. CEO aku nggak tahu letak toilet di kantor sendiri. Ini tuh kantor cabang baru. Saya biasa stay di cabang Paris. Ayo mbak, saya antar ke toilet. Aneh banget. Bos, ini loh. CEO-nya mana? Nyari toilet. Kalau boleh tahu, Mas siapa ya? Saya asisten beliau. Ayo kita samperin. Dasar gembel nyusahin. Itu toiletnya. Bos, ini dokumen interviewnya. Bos, pengemis ini bosnya. Tunggu, Ruby, bukan kamu CEO-nya? Aduh, mana nih? Udah kayak di Indra Cinae. Influencer ini pura-pura buta. Astagfirullah. Nah, kan bisa lihat. Dia tuh pura-pura buta, guys. Enggak kok guys, tiba-tiba perut aku sakit. By the way, di sini ada orang aneh ya guys. Pergi kamu. Oh, malah aku yang dihujat. Padahal aku pengen bongkar penipuan dia. Terima kasih gift-nya orang baik. Semoga kalian diberkahi karena membantu orang buta. Banyak banget giftku. Lumayan nih duitnya. Ahai. Bajindut, ternyata dia cuma pura-pura. Saya pergi dulu ya. Maaf kalau udah ganggu kamu. Bajindut, akan kubongkar kedoknya. Gratis. Lumayan nih. Kenyangnya. Nih ya Pak, tagihannya. Bayar. Di depan tulisannya gratis untuk orang buta. Katanya buta. Kok bisa baca tulisan di depan? Ketahuan bohong kan? Kalau fansmu tahu, bisa habis kamu. Jindut, nggak ada fansku yang tahu. Awas sampai kamu bocorin ya. Plat, aku lagi live stream. Apa? Aku dihujat? Rasain, makanya jangan nipu. Wah, itu kan si buta penipu. Bisa banget kehilangan job. Aku baca isi hatinya. Untung ada kalung ajaib peninggalan nenekku. Ya ampun, minjem kemana lagi ya? Aku udah nggak bisa live stream. Obat ibu juga nggak bisa kebeli. Obat ibu. Gimana nak? Mata ibu sakit banget. Apa bu? Yaudah, aku pulang sekarang ya. Maafin Farel ya bu. Farel nggak bisa beliin obat buat ibu. Apa-apa nak, ibu tahu kamu udah berjuang keras demi ibu. Ternyata selama ini dia ngelakuin itu demi ibunya. Aku jadi ngerasa bersalah. Maafin aku ya, udah mutus rezeki kamu. Nggak apa-apa mbak, saya emang salah. Saya nggak seharusnya nipu. Nipu? Kamu nipu apa Farel? Enggak bu, anak ibu pekerja keras kok. Cuman caranya aja yang keliru. Pakai kartu ATM ini buat berobat ibumu. Lain kali jangan cari uang pakai cara yang salah ya. Terima kasih banyak mbak. Saya janji bakal berubah.